mungkin ke itu sih Kak. Apa? Hutan gitu. Halo, selamat siang. Wis, di belakang ada Mbak Nur. Sebenarnya Mbak Nur ini mau rehat, tapi ku kacau ya. Mana boleh rehat-rehat. Overtime. Harus banyak bikin video karena hari ini memang kami lagi free, kami lagi cuti. Jadi ini masih suasana di Hotel Center Point. Cari posisi yang enak ya, kita sambil rebahan mungkin karena kita agak capek. Gendut banget enggak sih? Jadi hari ini mau stay di sini sama Mbak Nur. Kok aneh, baru pertama kali loh tinggal di hotel ada guling bolster seperti ini Mbak Nur. Biasanya nggak ada. Mana ada? Oh, Siuk nih kalau kita nanti tengahnya dibagi kayak gini ya. iya boleh. Nah, Gini aja. jadi ada pembatasnya antara Wulan dan Mbak Nur. Oke, semoga jelas ya. Jelas nggak ya suara nih? Agak maju kali Mbak Nur ya. Oke, di sini saja. Oke. Dan pada hari ini Wulan akan tanya-tanya sedikit ke arah Mbak Nur karena Mbak Nur ini sudah agak sedikit lama juga tinggal dan bekerja di Brunei. Jadi Wulan pengen tahu tentang culture shocks. Ini nggak tahu part berapa. Wulan sudah pernah bikin yang culture shock ala Wulan. Kalian boleh cek videonya di bawah, nanti aku bagi sertakan linknya. Kemudian sudah aku pernah tanya tentang culture shock orang Brunei ke Indonesia. Sekarang giliran Mbak Nur yang ku kerjai. Wulan pengen tahu, kepo tentang culture shock Mbak Nur pertama kali datang ke Brunei. Sudah berapa lama totalnya di Brunei Mbak Nur? Baru 5 tahun. Baru 5 tahun ini ya? Baru 5 tahun ini. Dan pertama kali ke sini kira-kira apa yang membuat Mbak Nur terkejut tentang Brunei? Mungkin walaupun kita itu hampir sama budaya, tetapi ada sedikit kan yang membedakan antara Indonesia sama Brunei Darussalam. Beda pulau saja sudah beda budaya kan, apalagi sudah beda negara kan. Jadi apa Mbak Nur? Ceritain dong Mbak Nur, Wulan pengen tahu tentang yang bikin shock ya pertama datang ke sini. Kalau aku sih lebih kayak ke mungkin ke itu sih Kak. apa? Hutan gitu. Bener, Wulan pun dulu juga seperti itu. Jadi di pikiran kita dulu itu macam, ya mohon maaf ya, kita kan baru pertama kali, mungkin Mbak Nur pertama kali keluar negeri juga ke Brunei, iya sama? Iya, ini iya. Balik saja, awal dari awal enggak, ntar dikat aja ini kan, bisa kan? Boleh. Apa sih yang nggak buat Mbak Nur? Ya udah, ceritain Mbak Nur, apa yang membuat Mbak Nur macam gegar budaya atau shock sedikit pertama kali menjejakkan kaki di Brunei Darussalam. Sebelumnya aku minta maaf ya untuk masyarakat negara Brunei, bukan maksud apa-apa. Tapi jujur waktu pertama datang ke sini, shock itu ketika melihat kok banyak hutan gitu. Iya. Jadi apa yang aku pikirkan dengan sesampainya di sini itu nggak sama gitu. Jadi di rumah itu berpikirnya Brunei itu macam apa? Kayak Taiwan atau Hong Kong gitu, banyak gedung-gedung tinggi gitu. Oh gitu. Jadi macam kalau Mbak Nur biasa kan kita dekat dengan Surabaya, mungkin ada gedung-gedungnya gitu. Ya. Tapi ternyata setelah lama-lama tinggal di sini, tahu ternyata di negara Brunei itu terlalu panas, mungkin jadi untuk menyerap Terus apalagi yang bikin shocknya Mbak Nur di sini itu baru awal-awal gitu, dari segi makanan ada perbedaan atau gimana? Kalau makanan sih langsung masuk, boleh masuk semua? Boleh masuk, meskipun kayak makanan kalau sini lebih ke kari gitu ya, lebih ke kari gitu. Sebetulnya di rumah belum pernah makan, tapi nggak tahu kenapa aku datang sini udah biasa, maksudnya langsung bisa gitu. Jadi lidahnya tuh sudah internasional. Enggak juga. Dan juga, tapi karena Wulan tuh dulu kejut sedikit sih makanannya gitu, rasanya itu memang agak berbeda sedikit gitu ya Mbak Nur ya. Agak, tapi lama-lama mungkin udah sudah biasa. Terus lagi apa Mbak Nur? Lagi sama itu. Kenapa orang sini kalau pakai tudung itu dilipat? Wulan enggak loh. Wulan bukan orang sini ya. Kalau orang sini pasti dilipat. Yang gitu, sebelah kan? mana, sini kah? Ini sini Gitu. di tengah gini selalu dilipat. Nah, ternyata aku itu tanya Kak sama teman aku, kenapa orang sini kalau pakai jilbab
atau tudung itu pasti dilipat. Katanya itu biar kelihatan sini, yang dahi, antara dahi sama pipi sini, kawasan wajah sini, supaya kelihatan bentuk. Mereka bilang itu kalau muka kita kelihatan bulat itu lagi cantik gitu. Macam kemas gitu kali ya. Mungkin lah. Tapi aku pun sekarang biasa sudah gitu, aku lipat. Ikut-ikut sudah orang sini aku lipat gitu. Jadi Mbak Nur ini kalau kerja pakai tudung ya? Pakai tudung. Emang diwajibkan atau gimana Mbak Nur? Ya diwajibkan, soalnya itu kalau orang Islam gitu di tempat kerja aku itu wajib pakai jilbab. Terus Kalau non Muslim nggak apa-apa. Terus kalau pergaulan macam sama teman-teman atau sama apa dalam bidang bahasa gitu, ada macam sedikit shocknya nggak? Ada perkataan yang kok gitu, kok gini gitu nggak? Ada. Kalau misalnya dia beritahu, menyuruh hal gitu kan, tolong simpankan gitu kan, karang gitu. Kalau di tempat kita kan adanya sekarang kan, atau sekarang nanti, ini gitu ya. Sekarang ini, kalau di sini karang itu kan nanti berapa jam kemudian kah, atau berapa menit kemudian gitu kan. Nah, kalau orang bilang karang, ya udah aku jalan. Terus dia Jadi dipikirnya orang ini sekarang nanti gitu. Sama macam itu, Kak. miskomunikasi ya. Tapi Sama- lama-lama paham lah. Sama wayang. Nah, kalau di sini wayang itu kan, kalau di Indonesia bioskop ya. Iya. Kalau di sini wayang kan panggilnya. Dia bilang, mau ikut lihat wayang? Oh, di Brunei ada wayang kulit. Bilang gitu. Bukan Bioskop. wayang kulit, wayang. Terus Iya. temanku yang satunya, itu kalau di kita bioskop gitu Iya. katanya. Oh, rupanya gitu. Soalnya lain juga. Lain ucapannya, lain bahasa sedikit lah itu. Jadi culture shocknya Mbak Nur lebih ke macam kayak ucapan-ucapan gitu aja sih perbedaan sebenarnya. bahasa. Tapi kalau macam kayak makanan, kayak budaya yang lain, kayak kalau macam kerja gitu, nggak ada yang membuat Mbak Nur kok begini, kok begitu gitu, nggak ada. Nggak ada sih, lebih ke itu doang. Jadi waktu pertama Mbak Nur datang itu sudah macam menyatu lah dengan kerjaan sini, sudah paham gitulah. Oh, sama itu uang. Oh, pasal yang uang kemarin katanya sampai uang shot itu. kemarin. Ya. Uang itu aja. Soalnya kan aku juga belum ngerti banget uang sini, bahkan belum pernah tahu kan. Tapi sekarang sudah nggak ada macam kejut lah, budaya Brunei begini, Sudah nggak ada udah- lah ya, udah sudah biasa. paham, sudah Udah biasa biasa. ya, sudah 5 tahun kan. Kalau sudah di atas 2 tahun itu biasanya orang itu sudah menyatu dengan budaya negara yang didatangi. Iya. Kayak gitu. Jadi inilah ceritanya Mbak Nur yang katanya kebingungan dengan bahasa yang dipergunakan di Brunei Di Darussalam Brunei Darussalam ini, guys. Tapi sekarang kan sudah Mbak Nur itu logatnya, kalau kulihat tuh kadang-kadang kalau Mbak Nur itu bercakap sama orang Brunei itu logatnya sudah hampir menyamai logat-logat Brunei. Dari slangnya, segi ucapan tuh sudah hampir sama loh Mbak Nur. Iya, soalnya aku hari-hari itu di tempat kerja kebanyakan kan customerku orang lokal semua. Terus sama teman kerjaku ada beberapa yang 1-2 doang yang orang luar kan. Otomatis setiap hari aku itu Bahasa ngikut ya? bahasanya bahasa Melayu gitu. Aku lagi kalau ngomong bahasa Indonesia itu kagok. Malah kagok. Malah kagok. Jangan-jangan nanti kalau pulang ke Indonesia lupa bahasa Indonesia. Sebelumnya mohon maaf ya, ini bukannya ngomongnya Bukan agak sok, ditahan, ya. enggak agak ditahan gini, tapi emang Lagi sakit ya Mbak Nur lagi ya. asal di dalam. Ada sariawan gitu ya Mbak Nur ya. Tapi kalau malam seharusnya sembuh ya kan, sariawan. Oh iya, sari Aduh. awan. Awan tuh kan artinya siang Artinya ya. siang. Kalau malam jadi sari malam. Iya, sama itu tadi, bukannya sok nggak mau. Kadang ada yang bilang, kenapa kamu nggak ngomong bahasa Indonesia aja? Kenapa? Kenapa? Enggak. Enggak, aku ngeliatin Mbak Nur saja. Itu kenapa nggak ngomong pakai bahasa Indonesia aja gitu, supaya lebih jelas. Bukannya sok nggak mau ngomong bahasa Indonesia itu, enggak gitu. Kadang karena terbiasa hari-hari di sini udah ngomong pakai bahasa Melayu gitu, jadi udah terbiasa. Kebiasaan gitu guys. Nanti kalau pulang ke Indonesia juga pakai bahasa Jawa kalau kita keseharian memakai bahasa Jawa Iya, ya. soalnya di rumah pakai bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia yang aku gunakan gitu. Jadi mungkin tadi pun kita
kalau nggak bikin video gini juga pakai bahasa Jawa guys. Tapi karena di video kan yang lihat belum tentu orang Jawa, jadi kami Nah. pakai bahasa bahasa gini, campur-campur bahasa gitu, campur bahasa Melayu. bahasa Indonesia gitu. Udah gitu saja, ternyata Mbak Nur sudah menyatu dengan budaya Brunei setelah 5 tahun tinggal di sini. Apalagi kan bulan yang berapa kan bulan 10 tahun. Iyalah. Udah menyatu banget pastinya. Sudah pandai makan kari kok. Oh iya kak. Pandai makan ambuyat sudah. Oh. Oh iya, dulu cerita sedikit ya Kak tentang Iya. ambuyat itu ya Mbak Nur. Mbak Nur ada macam aneh nggak kalau disuruh makan ambuyat? Pertama kali makan kapan? Pertama kali makan aku bikin video itu berapa bulan ya? Berapa bulan? Udah 7 bulan yang lalu sih. Itu pertama kali makan ambuyat. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Rasa kok gini makanan gitu itu gitu nggak? Enak. Pertama makan terus suka. Terus suka. Ternyata Mbak Nur ini cepat menyatu ya dengan makanan. Tapi cuma itu lebih ke bingung cara ngambilnya. Cara makannya itu. pakai candasnya itu ya. Jadi sumpitnya itu namanya kan candas. Digulung-gulung Itu begitu. yang susah. Kalau rasanya enak, maksudnya biasa aja gitu. Kadang ada yang bilang, ih kok suka gitu pertama makan kan soalnya. Tapi Telan. aku terus. Jangan dikunyah, telan. Iya kak. Ya Mbak Nur kunyah kah? Makan ambuya dikunyah. Anunya uratnya. Oh, dagingnya. Tapi kan kalau ambuya terus ditelan Mbak Nur. Oh. Loh, Mbak Nur kunyah. Entah lupa kak. Aku lupa itu di video lama. Tapi selepas itu belum pernah makan ambuyat lagi. Belum. Kalau temanku kalau ada yang orang Indonesia aku bawa, ayo makan ambiyat. Nggak mau gitu. Kalau bulan ini alhamdulillah sekarang sudah pandai sendiri juga bikin ambuyat, walaupun dulu pertama-tama bikin tuh ya nggak jadi Mbak Nur. Oh iya kak, lauknya pun bikin sendiri. Lauknya kalau karinya bikin sendiri, kuah kari. Tapi kalau macam kayak cecahnya itu belilah kan ada ada, dijual. iya. Kayak di arah Mbak Nur kayaknya ada kan di Sunli ya. Ada. Kayaknya Tapi ada juga itu yang yang durian loh. Aku nggak suka. nggak pandai yang tempoyak durian tuh kan. Yang binjai yang enak. Kok jadi ngomongin makanan? Aduh, ini salah salah Iya. jalur, belok. Ya udah gitu saja. Lepas ini kita mau bikin video ke, nggak tahu ini yang uploadnya duluan mana. Kayaknya kita mau ke Kimaso. dulu ya, guys, ya. Annyeonghaseyo everyone. Bye. Kamsahamnida.